Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitriani, tugas pendidikan agama Islam, akan membawakan materi Sumatera Tawalib. Yang pertama, bagian pendahuluan berisi pengertian dari Sumatera Tawalib adalah salah satu organisasi massa Islam yang paling awal di Indonesia yang berbasis di Sumatera Barat. Sumatera Tawalib mewakili sekolah Islam modernis di Indonesia, sebuah reformasi Islam dengan penekanan berat pada Al-Quran, hadis, pendidikan ilmiah modern, dan penghapusan non-ortodoks seperti Masjid Jami' Parabek terletak di Jalan Alternatif Bukit Tinggi Malalak. Masjid Jami di Sumatera Tawalib merupakan masjid utama yang menjadi pusat kegiatan keagamaan di wilayah tersebut. Masjid ini memiliki sejarah yang panjang dan telah menjadi tempat ibadah dan pusat pendidikan bagi masyarakat setempat selama berabad-abad. Kemudian, latar belakang terjadinya organisasi ini karena adanya kekecewaan terhadap kebijakan Belanda yang dianggap menindas dan tidak adil terhadap rakyat Sumatera Barat. Kebijakan ini meliputi eksploitasi sumber daya alam, pemerasan ekonomi, dan penghindaran pendidikan bagi rakyat. Selain itu, keprihatinan terhadap penyebaran pengaruh Barat yang dianggap membahayakan nilai-nilai Islam di Sumatera Barat juga mendorong berdirinya organisasi ini. Sumatera Tawalib berusaha untuk menentang pengaruh Barat dan mempertahankan nilai-nilai Islam di Sumatera Barat. Adapun tujuan dan visi misi dari organisasi ini adalah untuk memperdalam ilmu dan mengembangkan agama Islam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan visi menciptakan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, sejahtera, dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan misi yang pertama, menggalang persatuan dan kekuatan rakyat untuk melawan penjajahan Belanda. Yang kedua, mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Islam di Sumatera Barat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selanjutnya, ada sejarah dari Sumatera Tawalib yang pertama, tokoh-tokoh yang terlibat dan berperan penting dalam organisasi ini ialah: yang pertama, Syekh Abdul Ahmad. Kedua, Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim. 3, Haji Rasul. 4, El Yunus. 5, Mawardi Muhammad. Kemudian, tahun berdiri dan perkembangan awal dari organisasi Sumatera Tawalib berdiri pada tanggal 15 Januari tahun 1919 di Sumatera Barat. Organisasi ini mulai mengadakan pertemuan dan ceramah untuk menyebarkan ide-ide nasionalisme dan menentang penjajahan Belanda. Pada masa itu, Sumatera Tawalib terus berkembang dan mengadakan kongres pertama di Padang Panjang. Kongres ini membahas tentang tujuan dan strategi organisasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Adapun peran dalam sejarah Indonesia, pada masa itu Belanda menerapkan kebijakan yang mengeksploitasi sumber daya alam, memeras ekonomi, dan menghindari rakyat mendapat pendidikan. Hal ini menyebabkan kekecewaan dan kemarahan di kalangan masyarakat Sumatera Barat. Selain itu, pengaruh Barat yang dianggap membahayakan nilai-nilai Islam juga menjadi salah satu faktor pendorong berdirinya Sumatera Tawalib. Organisasi ini berusaha untuk menentang pengaruh Barat dan mempertahankan nilai-nilai Islam di Sumatera Barat. Meskipun saat itu dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1937, Sumatera Tawalib berhasil meningkatkan kesadaran nasional di Sumatera Barat dan menjadi inspirasi bagi gerakan nasional lainnya di Indonesia. Organisasi ini merupakan salah satu pelopor perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memiliki peran penting dalam menguatkan semangat nasionalisme di Sumatera Barat. Kemudian ada struktur organisasi dari Sumatera Tawalib ini ialah struktur kepemimpinan. Yang pertama, pimpinan tertinggi Abdul Malik Karim Amrullah atau Haji Rasul sebagai pendiri dan pemimpin utama. Haji Rasul memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam organisasi. Yang kedua, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP terdiri dari beberapa tokoh penting yang membantu Haji Rasul dalam menjalankan organisasi. Yang ketiga, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Setiap daerah di Sumatera Barat memiliki DPD yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan Sumatera Tawalib di wilayah tersebut. Adapun lembaga pendidikan yang lahir dari gerakan Sumatera Tawalib, yang pertama,
Sumatera Tawalip Parabek, lembaga pendidikan Islam terkemuka di Sumatera Barat, terletak di Pariaman. Darul Funun, lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di Padang Panjang. Yang ketiga, sekolah-sekolah lainnya, Gerakan Sumatera Tawalip juga melahirkan beberapa sekolah lainnya di berbagai daerah di Sumatera Barat. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, Sumatera Tawalip sendiri bukanlah sebuah organisasi yang memiliki badan otonom seperti yang kita kenal di organisasi modern seperti NU atau Muhammadiyah. Organisasi ini lebih merupakan gerakan pendidikan Islam yang memiliki pengaruh besar dalam membangun sistem pendidikan modern di Sumatera Barat. Selanjutnya, cara kerja dan mekanisme organisasi ini punya struktur terpusat dengan Dewan Pusat dan cabang-cabang di Sumatera Barat. Dewan Pusat memimpin dan menentukan kebijakan, sementara cabang menjalankan program di daerah masing-masing. Mereka fokus pada pendidikan di surau, menggunakan kurikulum modern dan metode pengajaran inovatif. Organisasi ini juga terlibat dalam politik untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam. Selanjutnya, ada ajaran dan prinsip dari organisasi Sumatera Tawalip ini. Yang pertama di bidang pendidikan, penekanan pada Al-Quran dan hadis, pendidikan ilmiah modern, pembaruan metode pembelajaran, pentingnya moral dan akhlak, dan penghapusan non-ortodoks. Yang kedua, di bidang sosial dan kesehatan. Yang pertama, persatuan dan solidaritas. Menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara para pelajar muslim. Hal ini tercermin dalam pembentukan organisasi pelajar dan jaringan suatu surau yang erat. Yang kedua, keadilan sosial. Organisasi ini mendorong kesadaran sosial dan keadilan sosial bagi masyarakat dengan fokus pada pendidikan dan kesejahteraan. Yang ketiga, peran perempuan. Sumatera Tawalip memperjuangkan peran perempuan dalam pendidikan dan masyarakat. Yang keempat, kesehatan masyarakat. Organisasi ini berperan dalam meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat melalui kegiatan sosial dan keagamaan. Yang kelima, pendidikan kesehatan Sumatera Tawalip memasukkan pendidikan kesehatan dalam kurikulum sekolah meskipun tidak secara khusus. Yang terakhir, peran dalam dakwah, pembaruan pendidikan Islam, penyelenggaraan madrasah, dan peningkatan pemahaman Islam. Dan peran dalam kebangsaan, pembentukan organisasi nasional, peningkatan kesadaran politik, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.